Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan. Hati kami haus Tuhan, hati kami rindu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan. Oh Lord, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau pujikan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan
Kami tidak takut bahaya Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Tongkatmu dan gadamu Tuhan yang melindungi kami Tuhan. Karena masa depan sungguh ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, gandeng tangan kanan kami sampai masa tua kami dan memutih rambut kami Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan selalu menyertai hidup kami dan tinggal dalam diri kami Tuhan. Tolong mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Kami manusia terbatas, tapi Tuhan beri penolong untuk setiap kami, yaitu Roh Kudus dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pimpin Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk terus memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati dan kerinduan kami Bapak. Dan setiap kami yang percaya, kami mau katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Engkau Tuhan Allah yang perkasa, Engkau Allah yang ajaib dan mulia. Kemuliaan bumi, tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan.
bangkit berdiri sekali lagi. Haleluya. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Engkau Tuhan yang perkasa, Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat Tuhan, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Sungguh nama-Mu, nama-Mu yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, ya Yesus, Roh-Mu bekerja. amin Tuhan.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat kami sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Kami bersyukur di saat ini kami boleh berbakti. Kesukaan kami untuk memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut yang mengaku diselamatkan. Maka pada saat ini biarlah Tuhan Engkau bela hak hidup kami di hadapan Bapa di surga, karena kami tahu kami cinta Tuhan. Kami mengasihi-Mu dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan, dengan segenap daya hidup kami. Oleh sebab itu dalam ibadah pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu yang begitu dahsyat. Sungguh besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Maka biarlah kami saat ini membuka hati dan pikiran kami. Tuhan intervensi dengan kebenaran. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami, dan dengan cara-Mu yang ajaib menyertakan kami dengan hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud baik Tuhan. Perkenan kami memahami, dan biarlah urapan-Mu atas kami sekalian. Urapan datang dari tempat maha tinggi, dan sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah nama-Mu dimuliakan, diagungkan tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Luar biasa hadirat Tuhan, saudara sekalian. Tuhan Yesus mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersuka cita boleh mendapat kesempatan di gereja di mana kuasa Roh bekerja, di tempat saudara beribadah. Puji Tuhan, terima kasih untuk Om Yohan, terima kasih untuk staf pengembalaan yang memberi kepercayaan kepada kami untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Saya nggak tahu, ini saya ditutup, nama saya Petrus Gunawan. Haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi di balik masker, percayalah saya sedang bersuka cita dan tersenyum di hadapan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu juga ada sukacita pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Saudara sekalian, atas nama PPD Jateng DIY kita juga mengucap syukur sudah melaksanakan sidang MD
yang dilakukan secara hibrid sebagai amanah tata gereja. Dan kita sudah mengambil beberapa keputusan-keputusan penting untuk bisa dilaksanakan melalui Gereja Bethel Indonesia. Ya, kita saya juga dari Bethel Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama bergerak menjadi gereja yang berdampak. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Roma pasal 5. Tema kita pada saat ini adalah hasil pembenaran. Sedikit doktrinal, tetapi ini sangat penting bagi kita di masa-masa sekarang ini. Roma pasal yang kelima, diklik sekali lagi ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kita akan membaca, saya membaca ayat per ayat, Bapak Ibu bisa menyimak dan memperhatikan bagian-bagian yang saya bold sama garis bawah ya. Demikian firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita oleh orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru Allah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan. Saudara sekalian, di masa pandemi semacam ini ada banyak kesulitan yang dialami, masalah yang timbul yang mungkin tidak terpikirkan. Dulu tidak pernah kita menyadari kita akan hidup semacam ini. Saya ke gereja, setiap kali ke gereja disemprot supaya antivirus, saudara. Ya, dulu tidak pernah terbayangkan orang susah untuk bergerak semacam ini. Pergi ke sana sini, aturannya banyak. Dulu paling suka saya lihat wajah orang karena belajar ekspresi. Tetapi harus sekarang lebih pinter-pinter, hanya sekedar melihat mata. Karena semua tertutup. Saudara sekalian, sekarang kita juga banyak mendengar betapa banyak orang mudah untuk mati. Nyawa gampang sekali melayang di masa-masa sekarang. Bahkan orang-orang yang terdekat dalam tempo yang singkat dari Desember hingga sekarang, di keluarga kami ada 5 yang sudah pergi. Yang tadinya masih teleponan,
masih makan soto sama-sama. Pergi, saudara. Tidak menyadari betapa nyawa gampang sekali putus di saat-saat semacam ini. Tetapi justru di saat semacam ini, harusnya kita lebih lagi membangun iman. Membangun percaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan dipanggil. Kuburan juga tidak selalu mengatakan harus orang yang usianya tua. Yang muda-muda pun banyak yang dipanggil Tuhan. Apalagi di masa-masa sekarang. Jangan lalai untuk kita beribadah. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Hati kita harus semakin melekat kepadanya. Amin, saudara. Ya, orang jangan lalai. Karena zaman sekarang orang lebih banyak gampang ke. Karena ibadah bisa online di rumah. Lalu gampang ke, ya di rumah saja cukup. Tidak disadari bahwa semakin lama semakin lemah imannya. Di akhir zaman Tuhan bertanya, masih adakah iman di muka bumi ini? Baru masalah virus orang ketakutan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Selama mendengarkan firman Tuhan ada iman. Persoalannya apakah cukup mendengarkan hanya di gereja? Tidak cukup. Apalagi sudah tidak ke gereja, tidak mendengarkan firman Tuhan. Semakin lama saya melihat satu fenomena. Semakin dimudahkan, orang semakin gampang ke istilahnya dalam tanda petik. Ibadah sekarang bukan ibadah, tapi sekedar nonton ibadah. Bahkan lama-lama saking kepenaknya dalam tanda petik. Tidak ibadah juga enggak apa-apa. Saya ngecek satu-satu jemaat, saya percaya di sini mungkin tidak. Tidak datang ke gereja selalu saya telepon. Saya tanya. Kalau enggak bisa datang, saya datangi walaupun sebulan sekali. Saya tanya. Firmannya kemarin apa? Kalau plegak-plegu tidak bisa jawab berarti tidak dengar. Dan dicek sana sini, ya memang tidak ibadah. Ada waktu, ada masanya untuk beribadah. Nah saudara sekalian, orang tidak menyadari betapa besar peran iman di masa-masa sukar. Di masa-masa sulit. Justru iman itulah yang menjadi benteng akhir kita, apakah tetap bertahan. Saudara sekalian, oleh karena iman kita beroleh jalan masuk. Oleh iman kita boleh jalan masuk kepada kasih karunia ini, yaitu keselamatan. Jurang dosa begitu dalam, orang tidak bisa menjangkau Tuhan. Dengan apapun dayanya, kemampuannya, apa yang dikerjakannya, tidak akan bisa sampai kepada Tuhan. Mau amal baik sebesar apapun, mengejar pahala sebanyak apapun, tidak akan bisa menjangkau Tuhan. Begitu lebar, tidak ada seorang pun benar di dunia ini. Perbuatan baik orang pun seperti kain kotor. Oleh sebab itu saudara sekalian, puji syukur kita punya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin saudara. Di mana kita memperoleh jalan masuk, punya akses untuk berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan Allah. Itu kita punya jalan masuk melalui Yesus Kristus. Iman orang Kristen berbeda dengan iman agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain berupaya, berusaha terus-menerus untuk menjangkau Tuhan. Keselamatan baru didapatkan ketika jumlah pahala mencukupi.
Kristen diberikan keselamatan. Mari pertahankan. Tetap pegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kita punya akses kepada Allah Bapa di sorga, maka doa memiliki kemungkinan dikabulkan. Doa pasti dijawab, dikabulkan, jangan maksa Tuhan. Karena mau kita mungkin beda dengan mau Tuhan. Tapi mau Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Haleluya. Amin saudara. Oleh sebab itu ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan beri. Tapi kalau berdoa berdasarkan egoisme kita sendiri, karena mau kita habiskan sendiri, Tuhan tidak kasih. Kenapa? Karena biasanya kalau selalu dikabulkan doanya, justru orang lalai daripada Tuhan, membelakangi Tuhan. Orang dibuat enak, justru lupa akan keberadaan yang maha tinggi. Karena itu saudara sekalian, oleh karena kita memiliki akses itu untuk sampai kepada Tuhan, mendapatkan kasih karunia, kita bisa berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Kita bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Nah, saudara sekalian, orang mendengar firman ini menyenangkan karena biasanya kemuliaan itu hasil dari jabatan, mendapatkan sesuatu. Kemuliaan yang menyegarkan, menyenangkan hati kita. Perlu dijelaskan bahwa ini disampaikan kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma, kalau ngaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, artinya dia harus membelakangi kaisar. Kaisar itu anak dewa. Oleh sebab itu kalau dia mengaku Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, maka ditangkap. Mereka dimasukkan kepada Kolosium, diadu dengan binatang buas. Untuk penerangnya, orang-orang Kristen disalib, dikasih tir, dibakar. Itu orang-orang Roma, saudara. Karena itu bagaimana mungkin kita bisa bermegah dalam kesengsaraan? Yaitu karena kita memiliki janji yang utama, yaitu janji di dalam kerajaan surga. Karena kesengsaraan kita yang sekarang adalah kesengsaraan yang sementara. Haleluya. Amin saudara. Yang kita rasakan ini adalah sangat sederhana. Kalau kita pergi bergereja, kita beribadah, jangan dianggap sengsara, tapi jadikan itu sebuah kesukaan. Kalau kita menghormati hari Sabat sebagai suatu kesukaan, itu akan menjadi luar biasa bagi diri kita. Jangan dianggap sebagai sengsara. Kalaupun dianggap sengsara, itu sangat sementara. Sangat sederhana. Duduk diam, beribadah bersama-sama. Kalaupun kita ngaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, tidak sampai kita mencucurkan darah. Bagaimana iman kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita mendapatkan kemuliaan Allah, keselamatan dalam Yesus Kristus. Tapi Tuhan juga berkata bahwa kamu bermegah di dalam kesengsaraan. Matius pasal 5 ayat 10 mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara sekalian, kalau kita benar lalu kita dianiaya, apalagi tinggal di Indonesia, paling diolok-olok, paling diomongin dan lain sebagainya, tidak sampai apa-apa. Tetaplah kerjakan karya-karya pertobatanmu. Amin saudara. Waktunya ibadah ya ibadah, waktunya bergereja ya bergereja. Lakukan disiplin rohani, kembangkan iman. Kenapa? Karena kita ini dibenarkan
karena iman, bukan karena perbuatan. Justru dengan adanya iman, ada perbuatan-perbuatan yang menyertai, yang menunjukkan iman itu ada. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita bergereja? Kenapa kita bersekutu bersama dalam doa? Karena kita sedang mengembangkan iman. Bukan tindakan-tindakannya, tapi imannya. Saudara sekalian, karena itu ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, tetaplah bermegah di dalam Tuhan. Karena kita punya pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin saudara. Yakobus 1 ayat 2 hingga ayat yang keempat dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Biarlah saudara sekalian kita berbahagia di sana ketika ada pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Arti biasa adalah tidak cuma kita yang mengalami, semua orang juga mengalami. Apakah yang mengalami pandemi cuma khusus kita orang Kristen? Kan ya enggak, semua orang juga mengalami. Yang mengalami masa-masa reses, ekonomi, tekanan, depresi, apa cuma kita? Enggak, semua orang yang mengalami. Biasa. Yang membuat kita berbeda adalah ketika engkau dicobai, Tuhan sediakan jalan keluarnya. Engkau sanggup menanggungnya. Amin saudara. Inilah hebat di dalam Tuhan, karena Tuhan kita baik. Pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tidak pernah Tuhan mengecewakan kita. Dia Allah yang sumber kasih. Allah mengasihi kita. Justru segala bentuk penderitaan yang kita alami akan membuktikan Allah itu mengasihi kita. Agar apa? Kita semakin dewasa. Iman kita semakin kuat. Saudara sekalian, nahkoda tidak bisa dianggap hebat kalau hanya sekedar menjalankan perahu kecil di tengah ombak yang kecil di pinggiran pantai. Nahkoda akan disebut hebat kalau dia pernah menghadapi badai. Pilot yang hebat harus mengalami turbulence. Baru dia tahu bagaimana penanganannya. Orang hebat imannya terkadang memang harus diuji dengan banyak masalah dalam hidup. Justru itulah ujian kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap menjalankan kebenaran. Allah Maha Kasih. Justru semua bentuk penderitaan akan membuktikan Allah itu mengasihi umatnya. Dan kita harus menjadi pribadi yang dewasa. Jangan pernah beranggapan kalau kita jadi Kristen berarti semuanya akan oke-oke saja. Toko rame, pasti diberkati, pasti enak, pasti oke, semuanya lancar. Kalau seperti itu saudara, Tuhan Yesus pun tidak perlu naik ke kayu salib. Ngapain harus naik kayu salib? Sudah diampuni aja dari atas, selesai. Ngapain susah-susah? Dari semua murid Yesus, tidak ada yang mati dengan tenang di rumah sakit. Ada yang digorok,
ada yang dipenggal, ada yang dipotong, ada yang digoreng tapi tetap hidup. Yohanes di Pulau Patmos itu dalam masa sengsara. Tapi dia tetap bermegah dan melihat bagaimana akhir dari segala sesuatu. Maka terciptalah kitab Wahyu. Haleluya. Amin saudara. Kita tetap bisa bermegah di dalam kesengsaraan oleh karena kasih Tuhan yang besar kepada kita. Saudara, lihat. Yusuf menyampaikan sebuah mimpi. Visi daripada Tuhan. Apa yang dia hadapi? Dia dibully sama kakak-kakaknya. Dimasukkan sumur. Dijual. Di rumah Potifar kerja baik-baik. Difitnah sama istrinya. Masuk penjara istana. Di penjara istana ketemu dengan pegawai istana. Tukang anggur pembuat roti. Sudah ditolong tidak diingat. Tetapi ada waktu Tuhan untuk memunculkan Yusuf. Amin saudara. Hingga akhirnya dia boleh menyelamatkan bangsa yang kelaparan. Ada waktu Tuhan. Bagaimana dengan Paulus? Paulus dikasih visi pergi ke Makedonia. Udah nurut malah ditangkap, dipenjara. Tetapi kalau iman itu kuat, meluap dari dasar hati, bernyanyi memuji bersama dengan Silas. Gempa terjadi, sendi-sendi penjara terlepas. Apakah kemudian Paulus melarikan diri? Tidak. Paulus tidak melarikan diri sebagaimana penjahat-penjahat pada umumnya. Justru di saat itulah dia membuktikan iman dalam kesengsaraan. Dia tidak melarikan diri dari kesulitan. Dia tetap ada di sana dan yang terjadi satu keluarga diselamatkan kepala penjara. Saudara sekalian, ini hal yang luar biasa. Kalau kita sadar, kalau iman kita kuat menghadapi tantangan kehidupan, itu menjadikan hasil yang hebat di akhirnya. Dibenarkan karena iman adalah awal proses supaya kita menjadi murid Tuhan yang sebenarnya. Murid Yesus. Dan seharusnya ketika kita sadar kita murid Yesus, kita akan berusaha hidup benar, berusaha hidup kudus, senantiasa bersyukur, bisa memuji Tuhan, bisa mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita. Ini bukan lagi zamannya kita santai dengan iman. Justru di saat inilah ketika banyak yang lemah, kita harus menjadi pendorong kekuatan bagi yang lain. Saudara sekalian, kita dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera. Ini menunjukkan terjalinnya kembali hubungan yang karib dengan Bapa di surga. Saudara, kalau kita punya hubungan yang karib dengan Bapa di surga, maka tantangan-tantangan di sebelah kiri kanan tidak akan kelihatan. Karena kita fokusnya hanya kepada Bapa di surga. Begitu damai dengan Bapa di surga. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan akan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Di dalam Yesus Kristus, kemuliaan dicapai dengan salib. Oleh karena kematian, maka ada kebangkitan. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. Oleh sebab itu orang Kristen tidak pernah lari dari kesukaran. Hadapi bersama Tuhan. Engkau pasti menang. Engkau pasti dapat. Engkau pasti mengembangkan diri luar biasa. Bermegah dalam kesengsaraan adalah sesuatu yang luar biasa. Jangan dihindari. Hadapi. Percaya bersama Tuhan. Orang lari, tapi kita datang. Karena kita percaya, kita datang bersama dengan Allah yang Maha Tinggi. Amin saudara.
Banyak yang sembunyi ketika Goliat berteriak-teriak. Hanya menimbulkan fobia kepada pasukan Israel. Tetapi Daud yang kecil, dia datang menghampiri dengan apa yang ada dalam dirinya. Dalam keterbatasannya, dia membunuh Goliat. Hitung-hitungan Goliat pasti menang. Tetapi kebenaran membuktikan bersama dengan Allah, Goliat mati dipenggal Daud. Saudara, hidup kita mungkin dipandang remeh. Tetapi kalau kita punya hubungan karib dengan Tuhan, hubungan yang mesra dengan Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Tidak ada satupun yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Percayalah di dalam Tuhan, kuasanya ada dalam diri kita. Karena itu kita bisa bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan orang saleh adalah sesuatu yang wajar. Itu umum. Kesengsaraan orang benar itu akan berjalan di dalam kesengsaraan. Sengsara itu pun datang daripada Tuhan sebagai ujian untuk membangkitkan iman kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan pula yang menyelamatkan orang benar. Amin saudara. Tuhan juga yang menyelamatkan. Kalau Kristus harus menderita sengsara, begitu pula orang Kristen harus mengalami banyak sengsara. Karena itu bagaimana kita beriman? Mari beriman di dalam ketabahan. Miliki iman dalam ketabahan. Saudara sekalian, ketabahan itu bagian daripada kasih. 1 Korintus 13 ayat 7 katakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada hal yang unik di dalam Titus 2 ayat yang kedua. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Dalam bahasa aslinya passion endures, passion continue, passion waiting, bertahan, sabar, tabah. Kenapa orang laki-laki tua harus tabah? Saya heran juga ini dipertanyakan. Tapi saya melihat banyak perempuan ternyata lebih tabah. Banyak janda-janda tabah tidak kawin lagi. Laki-laki susah. Ada juga ya. Tetapi mari dalam ketabahan. Roma 15 ayat 5 katakan, semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Artinya ketabahan ini bisa aja hadir daripada Allah. Maka kita minta kepada Tuhan supaya kita hidup dalam ketabahan. Mau menunggu dalam masa sukar, karya Tuhan terjadi. Saudara sekalian, sengsara itu digambarkan seperti api. Kita diuji juga seperti api. Nah, hidup orang Kristen merupakan ujian yang berkelanjutan terus menerus. Orang matilah yang tidak pernah mengalami ujian kembali. Tetapi sepanjang kita ada nafas hidup, ada pengujian terus menerus. Tapi lihat Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun api dipanaskan 7 kali, kalau bersama Tuhan tidak akan menghanguskan kita. Masalah sebesar apapun, persoalan sebesar apapun, kalau kita bersama Tuhan tidak pernah akan menghanguskan kita. Kita akan keluar dari masalah. Kita akan keluar dari persoalan itu. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Allah itu dahsyat. Kita tinggal tunggu waktu Tuhan. Lihat kasih Allah begitu besar ketika apa? Ketika kita masih lemah, Allah sudah mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa, Tuhan mengasihi kita. Ketika kita masih seteru Allah, Tuhan mengasihi kita. Ini hal yang luar biasa. Tuhan tidak memandang apa yang kita bisa,
Tuhan tidak memandang apa kemampuan kita, talenta kita. Tapi Tuhan memandang kita apa adanya. Hanya perlu kita menjaga hati kita. Jaga hati kita baik-baik. Isi hati kita benar-benar dengan hal-hal yang benar. Kenapa saudara sekalian? Hati adalah pusat kehidupan. Isi hati akan membentuk cara hidup. Kalau hati kita gelap, isinya kenajisan, pornografi, hal-hal yang jorok, bebal, firman akan terbuang keluar. Roh Kudus akan ada di luar. Maka segala sesuatu yang mungkin dipandang baik pun akan tampak buruk. Berbeda kalau hati kita terang, ada firman, ada salib Tuhan, ada Roh Kudus. Maka kesulitan, masalah, persoalan tidak akan pernah mempengaruhi kita. Oleh sebab itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga betul-betul hati kita. Jangan pecah. Jangan keraskan hatimu. Kalau firman berbicara, firman berkata-kata, terima. Kalau itu keras menghantam jiwa, terima. Kalau itu sesuatu yang membentuk pikiran kita, terima. Biarlah hati kita benar-benar dibentuk oleh firman. Karena di sanalah iman bertumbuh dengan berakar dalam menghasilkan tindakan-tindakan pertobatan. Tapi kalau hati kita keras, gampang pecah. Kalau hati kita seperti batu, gampang bentet kalau kena dengan yang lain. Anak omongan, kena kata-kata, kena sikap orang tertentu, kita pecah. Firman tidak bisa tertanam. Firman tidak bisa ada dalam diri kita. Karena itu kasih Allah oleh pendamaian kita kepada Tuhan jangan menjadi sia-sia. Allah berinisiatif dengan mati di atas kayu salib untuk memberitahukan kepada kita sengsara sampai mati pun tidak pernah mempengaruhi kasih Tuhan kepada kita. Karena itu mari saudara bangun hati kita, tetap bermegah di dalam Allah. Allah yang memberi segala sesuatu yang baik dalam diri kita. Bermegah di dalam Allah. Pujilah Tuhan, tinggikanlah Dia dalam segala perkara. Di dalam segala hal tetaplah bersukacita. Kuatkan imanmu, percaya kepada Tuhan. Pengharapanmu tidak sia-sia. Engkau akan mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki dalam dirimu, yaitu segala yang baik, segala yang mulia, segala yang kudus, semua yang sempurna. Tuhan sediakan bagi orang yang beriman kepadanya. Itulah hasil daripada pembenaran. Oleh karena kasih Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Ora bakas sandara makor. Ora masandakara. Ora makas sandara mai. Kenda rama sandora makas. Kenda rama makas sandora. Haleluya. Sekarang biarlah hamba-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu dan berdoa bagi setiap jemaat-Mu pada saat ini. Mereka yang hadir ya Tuhan, di rumah-Mu di tempat ini, mereka memberi diri dalam ketaatan untuk beribadah kepada Tuhan. Menyadari bahwa kami perlu Tuhan dalam hidup ini. Begitu banyak tekanan, masalah, persoalan. Terlebih khusus di masa pandemi. Ketika semua dalam masa-masa yang sukar, kami tahu pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Bukan sekedar nanti kami ada di surga. Itu sudah Tuhan pastikan dalam keselamatan. Tapi ketika kami menghadapi semuanya itu, kalau kami bersama Tuhan, maka segala yang baik
semua yang kudus, semua yang suci, sempurna Tuhan berikan dalam diri kami. Kami percaya kepada Tuhan. Kami bisa melalui segala hal bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami boleh menghasilkan perkara-perkara yang ajaib. Bersama dengan Tuhan kami percaya kami boleh bermegah. Karena kami tahu Tuhan serta kami. Turut bekerja bersama dengan kami. Mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Kami cinta Tuhan. Kami sayang Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan tertanam dalam hati kami. Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya setiap jiwa-jiwa, kami berkata kepada utara, kami berkata kepada selatan, kami berkata kepada timur, kami berkata kepada barat. Dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang mulai melupakan Tuhan, yang lemah iman, dalam nama Tuhan Yesus, kembali masuk ke dalam hadirat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati Om Yohan, berikan kesehatan, kekuatan, bersama dengan ibu, anak-anak, menantu, cucu. Tuhan berkati. Hal keluarga hamba-Mu ini tidak cukup mudah Tuhan mengelola gereja dalam masa-masa pandemi. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dapat mengerjakan segala perkara, perkasa dalam segala perbuatan tangannya. Maka Tuhan Engkau beracara atas keluarga ini. Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu. Nyatakan kasih setia-Mu ya Tuhan. Berikan damai sejahtera dan sukacita. Ketaatan kesetiaan kepada-Mu. Tuhan nyatakan dalam hidup sehari-hari. Dengan kesejahteraan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus Gunawan yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pada kita pada saat ini. Dan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang akan memakai dan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Petrus Gunawan bagi kebesaran kemuliaan akan nama Tuhan. Ya, terima kasih Pak sekali lagi. Bapak Ibu yang saya kasihi, informasi kegiatan ibadah yang pertama, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung, akan diadakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021, diadakan pada pukul 8 pagi, dan firman Tuhan akan dilayani Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Dan dalam ibadah Jumat Agung akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah online pada sore hari pukul 5 di channel YouTube GPI Semarang Indah. Sedangkan untuk ibadah onsite kita minggu depan bertepatan dengan Paskah tanggal 4 April 2021 juga diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan juga akan disampaikan oleh Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir juga dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian kriteria untuk jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah onsite di gereja. Yang pertama, tubuh dalam kondisi sehat, batasan usia masih tetap 12 sampai dengan 60 tahun dan mengikuti protokol kesehatan yang ada, sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi. Dan pendaftaran dapat dilakukan melalui WA atau SMS ke nomor 0896 1606 1601 dengan menyertakan nama, usia dan nomor yang dapat dihubungi. Kemudian pendaftaran ibadah dibuka hari Senin sampai dengan Jumat pada jam kerja. Dan yang ketujuh, setelah ibadah ini nanti Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Dan marilah kita terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita agar dapat terbebas dari pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan menerima doa berkat dan kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami.
untuk kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terus memberikan kepada kami kekuatan, keteguhan dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi lesu, tapi kami boleh menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Dan Tuhan sendiri yang akan memberkati segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan dengan iman, katakan bersama-sama, amin. Aku percaya berkat-Mu atasku selalu ada di sepanjang hidupku. Aku percaya kasih karunia-Mu beserta ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.